teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pengembangan sosial emosional dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SH.MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Irma Sitiani dengan NIM 2307637 kelas B1 PDPAU 2023. Judul yang akan saya bawakan yaitu kekerasan pada anak di sekolah. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu kekerasan pada anak adalah segala bentuk perlakuan yang menyebabkan anak mengalami penderitaan secara fisik, emosional atau psikologis, termasuk tindakan yang mengakibatkan cedera, trauma atau bahkan kematian. Kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua, pengasuh atau orang lain yang berhubungan dengan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun permasalahannya yaitu seorang anak yang mengalami kekerasan di sekolah dan dia merasa sangat takut karena sering dipukul, ditendang oleh beberapa temannya. Adapun kejadiannya sekarang, anak yang sering mencubit temannya dan mendorong temannya, dia merasa tersaingi ketika belajar di kelas bersama gurunya. Adapun faktor-faktornya, yang pertama faktor individu, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor sekolah, yang keempat faktor teknologi. Adapun dampak kekerasan pada anak di sekolah, yang pertama masalah kesehatan mental, kedua masalah perilaku, ketiga gangguan lingkungan sosial, yang keempat dampak jangka panjang, dan yang terakhir penurunan prestasi akademik. Adapun solusi pencegahan kekerasan pada anak, yang pertama edukasi dan kesadaran, yang kedua pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang ketiga lingkungan sekolah yang aman, yang keempat keterlibatan orang tua, dan yang terakhir penegakan hukum. Adapun treatment kekerasan pada anak, yang pertama pendidikan dan pelatihan, yang kedua keterlibatan orang tua, yang ketiga kampanye dan kesadaran, yang keempat pelaporan dan tindakan hukum. Mari kita simak video berikut ini. Kekerasan di satuan pendidikan yang harus kita ketahui. Perundungan masih berpotensi dialami oleh anak-anak di satuan pendidikan atau sekolah. Perundungan sama dengan menyakiti sesama, mengejek, mengucilkan, menyebarkan aib, merendahkan orang lain secara terus-menerus juga termasuk kekerasan. Karena menyakiti sesama tidak hanya tentang kekerasan fisik saja. Ada banyak dampak buruk perundungan. Salah satunya adalah membuat luka psikologis yang berkepanjangan. Tidak ada anak yang boleh mengalami perundungan karena setiap anak berharga dan setara. Ada 3 karakteristik perundungan yang harus kita ketahui. Pertama, dilakukan dengan tujuan merendahkan. Kedua, dilakukan oleh orang yang merasa lebih berkuasa. Ketiga, dilakukan secara berulang-ulang. Kita juga harus waspada pada beberapa kesalahpahaman tentang perundungan yang harus dihindari. Selain perundungan, kekerasan lain yang masih sering terjadi di lingkungan satuan pendidikan adalah kekerasan seksual. Siapapun bisa menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual, laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, dari orang yang tidak dikenal atau justru orang terdekat kita. Kekerasan seksual mesti kita berantas dari lingkungan pendidikan, karena semua orang berhak untuk bisa belajar dengan aman dan nyaman, merdeka dari ancaman kekerasan. Salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual adalah memberikan pendidikan seksualitas pada anak sesuai dengan tahapan usia, termasuk tentang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang orang lain. Kita harus memberantas perundungan dan kekerasan seksual dari lingkungan pendidikan demi memenuhi hak anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak bertemu dengan teman-teman yang berbeda dengannya, seperti beda mainan kesayangan, gaya rambut, warna kulit, sampai beda suku dan agama. Dengan segala keberagaman yang ada di sekolah, anak berhak mendapat tempat aman dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi dan intoleransi. Mari ajarkan anak untuk bisa berteman dengan siapa saja. Latih mereka untuk melihat perbedaan sebagai kebaikan dan peluang untuk bekerja sama. Agar anak dapat berkembang dengan optimal, sukses berkolaborasi, dan mencintai keragaman. Sebagai orang tua dan guru, kita semua harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam menghapuskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan.
Ayah bunda bersama guru perlu mengajarkan anak dalam mengenali dan mencegah 3 kekerasan, agar anak tidak menjadi pelaku maupun korban. Selain itu, kita juga perlu menindaklanjuti laporan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan cepat dan tepat. Satuan pendidikan juga harus menjamin perlindungan korban kekerasan agar dapat tetap mendapatkan pendidikan yang optimal. Segera lapor jika melihat atau mengalami kekerasan. Mari wujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan agar kita merdeka, beragam, setara. Kesimpulannya yaitu, kekerasan pada anak di sekolah merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada fisik, emosional, dan akademis anak. Tanda-tanda kekerasan termasuk memar yang tidak dapat dijelaskan, perubahan perilaku drastis, dan ketakutan terhadap orang tertentu atau situasi spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.